Halo, Atho. 大家好, halo Beskin. Waduh, ini udah podcast kita di episode kesekian ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita kedatangan narasumber-narasumber yang super-super kece dari teman-teman sastra Cina, dari para lausyemen. Nah, di episode kali ini nggak kalah seru karena kita kedatangan bintang tamu, tapi bukan dari sastra Cina nih, tapi dari luar sastra Cina. Waduh, tapi masih di dalam rumpun Fakultas Ilmu Budaya. Kayaknya nih para Bastion-Bastion sudah pada penasaran. Langsung aja ya para Bastion, kita sambut narasumber kita kali ini. Kita sapa. Halo Kak Matthew. Halo. Halo, aduh, ini aku jujur sering lihat live-nya kakak di TikTok, sering lihat lewat-lewat FYP ku gitu. Eh, bisa dong dikenalin sama becin-becin kita, Kak Matthew tuh dari jurusan apa, prodi apa, dan lain sebagainya. Ya, halo. Aku nama panjangku Theodore Matthew. Panggilannya sih Matthew ya. Dari seni rupa, FIB juga angkatan 19 gitu. Oke, ini kita di podcast kali ini bakalan membahas tentang apa aja sih kehidupan Kak Matthew sebagai mahasiswa seni rupa nih. Dan pastinya ini udah banyak banget ya Kak Matthew, teman-teman bastion-bastion kita yang tanya di questions box Instagram dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan antusias. Tapi sebelum itu tuh mungkin kita bisa tanya-tanya pertanyaan yang umum-umum untuk pemanasan, untuk mengawali gitu. Kak Meteo tadi kan bilang dari prodi seni rupa. Boleh dong Kak Meteo dikasih tahu kenapa sih kok memilih prodi seni rupa gitu? Ya, karena pertama-tama aku pilih seni rupa karena emang dari dulu itu emang ya passion saya di seni gitu. Jadi emang suka banget seni gitu. Jadi akhirnya ya aku pilih lah di seni rupa di UB. Betul juga ya karena cuma di UB yang seni rupanya seni rupa murni gitu. Jadi ya berbeda lah sama DKV gitu. Oke, tapi Kak Meteo ini emang hobi menggambar dari kecil kah atau belajarnya juga otodidak atau pernah ikut kursus menggambar kayak gitu? Enggak, kebetulan memang dari kecil memang suka ngelukis, suka suka gambar gitu. Cuman baru ditekuni pas dari SMA. Ya dari SMA situ enggak. Untuk kursusnya sih enggak sih. Aku kebetulan otodidak. Cuman karena sekarang lagi kuliah seni ya, otomatis makin ya bisa dibilang kursus juga enggak sih ya. Ya begitu pokoknya. Oke, waduh, gimana nih pas Meteo masuk ke prodi seni rupa? Apa sih ekspektasi vs realitanya gitu kalau boleh tahu? Kebetulan ekspektasiku sih ya kayak di film-film gitu yang lukis bareng gitu di berjajar panjang gitu kan. Ternyata waktu aku masuk corona, jadi ya jadi nggak bisa itulah. Cuman untuk semester pas sudah selesai coronanya juga ya mirip kayak yang di film-film gitulah Oke, kalau setidaknya gitu. misalnya di sastra Cina ini kan kita nggak hanya belajar bahasa Cina, tapi kita juga belajar sejarah Cina, kita juga belajar tentang masyarakat kebudayaan Cina. Kalau di seni rupa itu kita, Kak Matthew, pure benar-benar menggambar langsung praktek gitu, ataukah ada teman-teman yang mungkin nggak punya basic menggambar gitu? Maksudnya biasa-biasa aja gitu. Kebetulan nggak sih. Jadi di seni rupa itu waktu kita awal masuk itu sudah di briefing sama dosennya ya. Karena ya ini namanya juga kuliah seni gitu kan. Jadi Hmm, emang memang dari benar-benar dari nol gitu diajarinya mulai dari kita gambar garis doang itu sudah diajarin gitu yang benar gimana gitu. Kayak oke. ya bayangin aja gitu bikin garis satu kertas A4 gitu bikin garis sampai 30 lembar 50 lembar gitulah. Itu memang memang training gitu biar kita eh, lancar gitu buat ngelukisnya jari-jarinya gitu. Jadi memang dari nol. Jadi memang nggak harus bisa lukis dari awal sih. Gitu. Oke, berarti memang di seni rupa pun juga nggak langsung ucuk-ucuk menggambar gua gitu ya. Cuman tetap diajarkan basic-basicnya juga kayak seperti yang dikatakan Kak Metewo itu tadi, basicin-basicin. Oke, kan ini ya Kak ya, aku tuh sering
ngelihat TikTok kakak pas menggambar sampai malam-malam gitu. Itu pernah nggak sih kak kayak eh, ditawarin orang untuk jasa ilustrator atau jasa ngelukis atau mungkin lukisannya kayak dibeli gitu? Karena aku melihat di Instagram, TikTok kakak itu gambarnya juga bagus-bagus banget. Ya kebetulan ya banyak sih yang pesen juga, pesen orderan wajah gitu, ada di belakang sini satu yang belum diambil juga. Terus ada yang waktu aku lagi ngerjain satu project itu bilang kan kayak ini harganya berapa gitu. Ya itu sih kalau di harga dan maksudnya kalau di penjualan dan lain-lain ya. Memang sistemnya by commission juga. Jadi tujuanku aku nge-live dan sambil melukis itu biar orang-orang tahu juga produknya kayak gimana gitu, prosesnya kayak gimana gitu. Karena biasanya kan orang-orang kayak alah cuman gambar doang gitu, mana susahnya gitu. Terus ya kan ya banyak disepelein gitu loh. Jadi kayak aku sambil nunjukin prosesnya gitu. Nunjukin bahwa ya lukisannya emang emang worth buat harga segitu gitu. Oke. Ya sih, apa namanya, itu Kak Matthew pertama kali dulu mengenal gambar atau maksudnya tertarik di dalam dunia menggambar atau melukis itu memang dari keluarga, emang suka ngelukis-ngelukis gitu atau dari Kak Matthew-nya sendiri emang ngerasa tertarik gitu. Sebenarnya sih dari keluarga nggak ada ya, karena ini beneran dari semua keluarga aku, dari ayah atau dari ibu semuanya nggak Mm-mm. ada yang seniman gitu. Jadi Oh, oke. ya aku sendiri yang nyasar tiba-tiba ke sini gitu. Terus emang emang bener-bener dari kecil emang aku suka gambar-gambar gitu kan. Oke. Terus ya lanjut-lanjut sampai sekarang gitu, kebetulan bisa jadi kerjaan juga. Oke. Tapi enjoy ya selama perkuliahan untuk kayak ngelukis-ngelukis, menggambar-gambar itu nggak ada kendala. Kayak Itu ngerasa enjoy banget kecemplung. kalau di kuliah. Oke. Oke, mantap. Ini kan Kak Matthew kita udah bincang-bincang untuk pemanasan nih ya. Mungkin sekarang kita beralih ke membahas ini kayaknya udah Baskin udah nggak sabar untuk dibacain questions box-nya. Kemarin tuh kita pasang questions box dan banyak banget yang tanya seputar dunia perkuliahan, terutama di dalam seni rupa. Oke, yang pertama, adakah Kak tantangan jadi anak seni rupa yang menurut Kakak itu paling kerasa setelah menjadi mahasiswa seni rupa? Tantangan kalau di seni rupa sih pertama biayanya ya, karena ya alat-alat seni memang mahal gitu. Jadi ya biayanya harus disiapin gitu. Jadi banyak juga teman-temanku yang gugur di prodi gitu karena biaya juga. Jadi memang memang harus harus disiapin yang banyak ya, karena ya kita sekali ngelukis tuh bisa budgetnya bisa sekitar 500 lebih gitu buat satu lukisan aja. Sedangkan makin lama makin kita naik semesternya makin tua, lukisannya nggak mungkin makin turun kan. Otomatis Iya, iya. makin tinggi lagi gitu. Biayanya yang dikeluarin makin banyak gitu. Kanvasnya juga akan lebih gede lagi gitu. Jadi ya banyak juga dari kita yang inisiatif kayak kanvasnya bikin sendiri, catnya gabung gitu sama joinan sama teman-teman yang lain gitu. Oh, oke. Oke, oke. Itu sih. Oke, oke. Jadi memang kendala yang paling sering ditemukan mungkin masalah kayak biaya ya, biaya melukis dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi nih, ada nggak sih Kak Mateo selama proses melukis nih, tiba-tiba kayak stuck, nggak ada motivasi, nggak ada ide untuk melukis. Tuh pernah nggak sih? Dan gimana sih Kakak cara ngatasinnya gitu atau ngembaliin mood? Itu sih sering. Kebetulan cara ngatasinya kayak aku punya banyak hobi lagi selain hobiku yang aku jadiin kerjaan gitu. Jadi ya ini kan seni seni itu kan juga termasuk hobi yang kalau dibuat kerjaan ya udah, kalau misalnya kita suntuk ya gimana kalau itu hobi kita gitu. Jadi ya cara ngatasinnya aku punya banyak hobi lain gitu. Jadi hobi cadangan gitu. Contohnya kayak aku baca-baca buku gitu. Banyak ya, jadi di belakang sini lemari isinya buku semua gitu. Terus novel sih kebetulan. Jadi itu novel tuh sekalian bikin eh, imajinasi kita biar sekalian main gitu loh. Jadi kan kita dapat ide juga kalau novelnya novel fantasi gitu kan, kayak kita sambil ngebayang-bayangin gitu kan, otomatis bisa Iya, iya. nambah referensi buat lukis gitu ya. Itu bisa bisa dibuat stok ide, stok stok inspirasi buat melukisnya gitu. Jadi ya aku akan berusaha biar semua hobiku tetap bermanfaat di
lukisnya juga gitu. Musik juga kan termasuk seni juga ya. Hmm. Ya kayak gitu. Jadi cara cara ngatasinya ya, ya kalau kita nggak bisa jadi senimannya, kita tetap bisa jadi penikmat seni juga. Jadi ya itulah yang bikin tetap punya banyak ide gitu. Oke, jadi banyak ya cara untuk mengembalikan mood. Salah satunya dengan cara baca novel, dengerin lagu, kayak gitu ya, Kak. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Emosional ya teksnya. Pingin masuk seni rupa tapi nggak diizinin sama orang tua, Kak. Aduh, galau abis. Aduh, gimana tuh Kak pendapatnya? Kalau antara masuk seni, ya memang seni ini agak susah ya carinya audiens itu, karena Mhm. ya kayak tadi aku bilang gitu, seringkali kita diremehin buat karena ya cuma gambar doang gitu, mana mana bisa dapat penghasilan tetap gitu, mending jadi PNS, mending jadi apa lagi gitu kan. Iya. Ya eh ya kan itu tergantung semua orang ya. Kan aku dulu juga nggak langsung disetujuin buat seni gitu. Tapi ya aku buktiin juga kalau aku bisa ngasilin dari situ. Jadi kebetulan dulu waktu SMA, aku udah bisa ngejual banyak lukisanku, banyak sketsa-sketsaku itu udah dijual dari SMA gitu. Jadi mereka, orang tua aku juga lihat, wah ini ternyata bisa menghasilkan ya gitu. Terus Berpotensi makin ya. lama makin makin banyak gitu, terus kayak wah itu worth it juga buat buat pekerjaan, akhirnya didukung gitu. Jadi ya kalau buat nunjukin gitu ya emang kita harus ngebuktiin dulu gitu ini berhasil atau enggak gitu, karena ya orang-orang tua pasti inginnya yang terbaik buat kita gitu. Jadi kalau agak agak ya kan ini bisa dibilang ya, ya nggak tetap gitu kan hasilnya, ya, itu agak susah gitu. Oke. Kayaknya sih gitu. Jadi memang agak ini sepertinya kayaknya nggak hanya dalam dunia seni rupa aja sih. Banyak dari teman-teman sastra Cina yang juga gitu pengen masuk jurusan ini, tapi nggak didukung sama orang tuanya. Dan cara terbaik memang kita nunjukin ke orang tua kita, take action gitu ya. Ini loh aku tuh bisa menghasilkan uang. Nah, tadi kan ngomongin soal uang dari menggambar tuh Kak Meteo. Kira-kira boleh di-spill nggak pendapatan pertama kali dari hasil jualan lukisan atau jasa menggambar kayak gitu berapa sih Kak Teo? Buat pertama kali banget ya, pertama kali aku Hmm. jual, dulu pertama kali banget aku jual tuh ya murah banget lah, cuman 50.000 gitu buat satu itu. Sama kalau ngejokiin gambar kelas-kelas lain sih bisa termasuk itu nggak ya, bisa termasuk nggak sih atau nggak ya? Karena dulu ya pas aku SMA juga ngejokiin kerjaan teman-teman yang gambar gitu, ini bayar Oh, 10.000 oke. gitu. Tapi kalau penghasilan yang benar-benar aku jual sebagai karya seni, dulu Mm-mm. pertama kali tuh ya 50.000, karena ya aku sendiri juga pengen coba-coba gitu kan. Kayak belum tahu kalau bisa mahal lagi gitu. Waduh, ya lumayan lah, sangat bisa membeli kuota internet itu bisa banget. Jadi buat teman-teman bastion-bastion yang pingin masuk karya seni rupa tapi ragu, jangan ragu karena dari menggambar hobi pun bisa menghasilkan cuan kalau kita bisa mengaplikasikannya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih ya. Hmm, selain menggambar, kesibukan Kak Theo dalam menjalani perkuliahan nih, kira-kira Kakak dulu aktif di organisasi apa aja dan boleh nggak ya di-spill cara manajemen waktunya? Jadi kalau organisasi dari awal aku maba, aku join Elite sih. Elite, dulu bukan Elite sih, PSM Brawijaya. Oh, oke. Jadi PSM Brawijaya itu, tapi karena aku takut sama cuttingnya ya di situ, jadi aku pindah ke Elite gitu. Ya beneran dulu serem banget di PSM Brawijaya itu, kayak dikit-dikit dimarahin gitu. Jadi aku males lah, Oh, akhirnya ikut ke Elite. Nah di situ juga jadi pengurus sih. Jadi ya bagi waktunya ya agak susah, apalagi kan pas maba dulu susah gitu ya itunya, kayak bagi waktunya, karena iya, betul. kerjaan kan ada ospek juga, terus ada eh, ya perkenalan juga sama dunia kuliah yang baru gitu kan, jadi ya masih adaptasi lah gitu. Jadi cara bagi waktunya ya kemana-mana aku tetap bawa tugasku gitu. Jadi beneran kita dulu pas maba ke Matos bawa cat lukis gitu. Itu Wah, serius? Ya ampun. iya beneran, di kafe di Matos gitu kita bawa palet gitu. Dan itu bertuju kita
Untungnya nggak dimarahin sih. Jadi sekalian ngerjain itu, sekalian ngerjain tugas, sekalian ngerjain job desk juga gitu kan. Mhm. Terus lanjut ke periode berikutnya aku pegang dua dua UKM ya dulu, PMK sama Ilat juga. Ilat masih tetap, tapi sama-sama tetap pengurus gitu. Tapi beda 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 divisi lah. Beda, ya, beda beda organisasi. Nah, divisinya tetap PDD Oke. gitu. Terus ya sama sih, kayak tetap aku bawa kemana-mana, bawa kerjaan gitu, apapun yang dibutuhin tetap bisa, tetap akan aku kasih yang terbaik itu dibuat dibuat organisasinya. Terus selanjutnya yang terakhir kemarin di BEM sih. Yang Di di BEM jadi BEM. itu juga. Jadi ya tetap bagian desain sosmed dan lain-lain ya. Kalau ya kalau kita enjoy sebagai di divisi kita, maksudnya di ikan itu kan PDD dan lain-lain kan tetap tetap ada di ranah, bukan di ranah seni gitu. Jadi ya sama aja kayak kita bikin karya seni gitu, tetap aja enjoy meskipun itu job desk ya itunya Iya, 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 benar. gitu. Jadi sambil sama aja kayak sambil menyelam minum air lah gitu. Iya. Gambarnya tetap kepake gitu ya. Hmm. Oke, kalau boleh tahu nih ya Kak Meteo, kira-kira durasi kalau misalnya Kak Meteo menggambar, melukis kayak gitu tuh berapa lama sih normalnya butuh prosesnya? Dulu sih kayak lama ya, aku kayak tiga hari buat bikin satu lukisan gitu kan. Tapi 3 harinya full, bener-bener gak tidur gitu. Itu Wah, juga pernah dulu waktu aku masih mm-mm, awal-awal ya, masih belum belum selancar sekarang. Kalau sekarang mah mm, mungkin satu 1 kali 1 meter berapa ya, kayaknya sehari sehari 2 harian jadi gitu. Tapi kebetulan oke, kan sambil aku bikin konten ya, jadi makanya agak lama, jadi seminggu 2 minggu gitu. oke. Waduh, lumayan lama juga ya Kak ya. Gitu sampai benar-benar kayak nggak tidur seharian gitu untuk melukis. Iya, karena kebetulan kalau kita ini juga dari teman-temanku juga ya, kayak kita kan sering curhat gitu ya. Memang kita kalau sudah masuk ke seni gitu, misal kalau kita lagi mood banget buat ngelukis tuh nggak mood buat tidur. Jadi kayak ya lihat Oh, lukisan yang belum selesai itu kayak gatel banget pengen ngerjain gitu loh. oh iya, Gitu. iya, iya, iya. Oke, oke. Pertanyaan berikutnya ya, boleh dong Kak di spill tipis-tipis setelah nanti kuliah nih ya, udah lulus kira-kira mau ada rencana apa lanjutin pendidikan Kak atau kerja Kak atau gimana nih Kak? Ya untuk setelah lulus sih kebetulan aku niatnya ya, tujuanku S2 buat jadi dosen juga gitu. Jadi Mm-mm. memang tujuannya akan pendidikan, dan ya setelahnya ya memang tujuannya jadi dosen gitu. Cuman kan sekarang juga ini juga termasuk kerja ya buat aku jual lukisan dan Ya, lain-lain. Jadi ya akan lanjutin dulu sekalian lukisan-lukisannya karena ada waiting list juga kan. Terus nanti lanjut lagi ke S2 kalau sudah ada biayanya yang cukup gitu. Baru setelah S2 baru nanti mungkin jadi dosennya gitu. oke, oke. Wah, ini udah nggak kerasa ya, kita udah kurang lebih ya 20 menit berbicara. Terakhir nih Kak ya, apa sih Kak, ada nggak ya pesan-pesan untuk adik-adik atau bacin-bacin kita yang dari luar sastra Cina, dari luar FIB ataupun dari rumpun FIB sendiri, dari Kak Meteo silahkan. Pesan-pesan sih apa ya yang bisa aku kasih ya. Kayak tadi itu sih, kalau kita ikut banyak organisasi, ikut banyak kenalan gitu punya. Jadi itu tuh bukan bukan cuman, biasanya kan orang-orang bilangnya ngapain sih ikut organisasi, mending langsung langsung tidur gitu. Itu Hmm, nggak ada gunanya, nggak ada ininya, hasilnya gitu kan. Semuanya cuman ya semasa kita kuliah. Sebenarnya itu enggak yang bikin organisasi ini berguna ya, karena waktu itu aku tanya ke temanku yang punya perusahaan kan. Jadi gimana cara fresh graduate punya pengalaman gitu. Ya itu pengalamannya dihitung dari organisasi gitu. Karena itu juga termasuk pengalaman kerja gitu. Kayak organisasi di sini pengalaman kerjanya pernah pernah kerjain ini gitu, pernah itu. Jadi bisa dibuat portofolio gitu. Jadi nggak ada sia-sianya buat kalau mau join ini ya. Karena kebetulan banyak juga kerjaanku yang aku dapat, contohnya kayak kemarin jadi apa ya, jadi MC, kayak jadi pembicara di mana-mana, itu juga karena koneksi ya dari teman-temanku yang
yang sudah tahu aku dan pernah kerja bareng sama aku gitu. Jadi ya jangan takut lah buat buat ikut apapun yang ditawarkan gitu, kayak coba coba aja semua, apalagi buat maba-maba yang mau masuk gitu kan, terus kayak Mm-mm. takut sama sama cuttingnya di organisasi gitu kayak aku kemarin gitu. Nah, sebenarnya sebenarnya nggak ada itunya sih, kayak nggak ada yang perlu ditakutin gitu, seru aja gitu karena ya itu namanya kehidupan kuliah gitu, ya itu aja sih. Oke, jadi kesimpulannya adalah selain kita mengutamakan akademik, tapi relasi non-akademik itu juga perlu. Salah satunya ya basicnya dengan kita mengikuti organisasi, karena di situ bakalan ketemu banyak orang dengan pengalaman yang beda-beda dan siapa tahu ya bisa menghubungkan kita ke pekerjaan di masa depan. Oke, udah gak kerasa 20 menit sebentar ya, kayaknya kurang lama, tapi apalah daya, kayaknya harus diakhirin hari ini ya. Makasih banyak Kak Metil atas waktunya. Jangan Sama-sama. bosan-bosan untuk datang-datang ke podcast Halo Talk lagi. Oh ya, Beskin, makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa buat kamu yang ingin request mau dibahasin pembahasan tentang apa, bisa langsung di DM aja di Instagramnya Sastra Cina UB atau di Halo Talk Podcast. Aku Aisyah Ramadhani, pamit undur diri. Bye-bye. Saya Taca.